Ya, sebelumnya saya akan share dulu PPT-nya. Oke, jadi malam hari ini kita akan bahas terkait dengan eh, aggregate planning ya. Nah, ini aggregate planning mungkin juga kalian dapatkan di mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi ya. Di nanti yang di sini kita akan melengkapi saja. Jadi kalau misalnya nanti kalian lebih detail itu di mata kuliah P3 ya, Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Nah, agregat planning di rantai pasok ya, kenapa masuk ke dalam salah satu materi dalam rantai pasok? Kalau kita lihat sebelum saya masuk ke materinya, bahwa di dalam rantai pasok seperti yang kemarin kita sampaikan ya, itu adanya kemarin kita di pertemuan kemarin kita sudah membahas terkait dengan forecasting ya, demand forecasting. Jadi demand forecasting itu kan mulainya dari customer gitu. Kalau kita bicara rantai pasok kan selalu di sini ada supplier, kemudian di sini ada manufakturer, ya, kemudian di sini ada distributor misalnya, ya. Kalau misalnya dia ada retailer, juga ditambahkan retailer, dan yang terakhir itu adalah eh, customer akhir atau end customer, ya. Nah, selalu kalau rantai pasok itu kita melihatnya secara secara menyeluruh ya dari hulu ke hilir, ya dari ujung ke ujung, dari ujung supplier ke eh, customer akhir, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwasanya karena kita bicara terkait rantai pasok, walaupun kita fokusnya misalnya di sini di manufaktur ya, perusahaan pembuat, tapi tidak bisa terlepas dari eh, stakeholder yang lain, ya. Makanya eh, ketika di pertemuan kemarin kita membahas demand forecasting, ya demand apa namanya peramalan permintaan itu awalnya dari sini dari customer. Nah, dari customer dia akan eh, permintaan dari customer seberapa banyak nanti akan disampaikan ke retailernya, retailernya nanti ke distributor, distributor baru ke manufaktur. Nah, manufaktur nanti dia harus memproduksi, ya memproduksi sesuai dengan berapa yang diminta. Nah, ketika dia memproduksi, tentu dia butuh bahan baku. Dan bahan baku ini dicari di supplier, didapatkan dari supplier gitu ya. Jadi untuk produk-produk yang misalnya dia tidak bisa apa namanya atau memang butuh bahan baku, maka dia harus cari ke supplier. Nah, kemarin kita bahas di sini di business forecasting ya. Dan itu menjadi eh, strategic planning ya, perencanaan strategik. Ya, termasuk dalam perencanaan dari rantai pasok. Nah, ketika misalnya kita sudah dapatkan data berapa demand yang pasti dari customer akhir, maka berikutnya adalah kita merencanakan untuk melakukan produksi, ya. Dan tentu saja di sini ada produk planningnya ya. Kalau produk planning ini biasanya dia terkait dengan kalau perusahaan itu mau membuat produk baru ya. Bagaimana membuat new product development, termasuk juga market planningnya di sini. Nah, juga nanti akan berpengaruh kepada modal ya, financial planningnya. Nah, kalau misalnya dia sudah dapat di sini tadi informasinya, maka tahap berikutnya adalah masuk ke tahap produksi.
Nah, aktivitas perencanaan ini itu kalau dikategorikan itu menjadi 3 level di sini ya. Ada perencanaan jangka panjang, ini yang paling atas. Kemudian perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Nah, nanti dari sini, dari agregat planning, turunannya apa? Turunannya adalah kita membuat yang namanya jadwal induk produksi, ya, master production schedule. Di sini juga nanti dilihat kapasitas yang kita punya, seberapa banyak, ya. Dan tentu saja juga dilakukan, ada lagi di sini memperhatikan item forecastingnya. Jadi kalau di sini adalah business forecasting, kalau di sini forecasting untuk masing-masing itemnya. Nah, ini juga turunan dari sini ya. Makanya biasanya di sebelum turun ke apa namanya eh, produk itu kan punya misalnya mobil misalkan. Mobil itu kan ada yang disebut atau komponen-komponennya di sini dia ada kaca misalnya. Kemudian di sini dia ada apa namanya? Ada ban ya, ada bannya. Kemudian juga ada pintunya. Nah, di sini itu yang di forecast adalah jumlah mobilnya. Ya, berapa jumlah mobilnya. Nah, nanti kalau yang di intermediate range, di perencanaan yang menengah, ini yang di turunan dari mobil ini. Ya, makanya misalnya satu mobil dia butuh 4 ban. Berarti nanti di sini turun menjadi 4 produknya. Ya, satu mobil butuh kacanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kaca misalnya. Maka yang di sini adalah untuk apa namanya spare partnya, sedangkan yang di business forecasting ini adalah untuk mobil setelah dia sudah jadi. Nah, yang di agregat ini kita bicaranya sama dengan yang di sini. Ya. Nah, nanti ada istilahnya kalau yang di sini namanya disagregat. Jadi ada agregat, ada disagregat. Ya. Jadi kalau di agregat bicaranya adalah sama mobil ya. Tapi nanti kalau disagregat satu mobil itu butuh berapa ban, maka dia tinggal diturunkan menjadi dikali 4 bannya misalnya. Nah, itu adalah disagregat ya. Nah, kita akan membahas di sini di agregat production planning. Oke, kita masuk ke teori yang di depan tadi. Jadi di sini untuk memperlihatkan keterkaitan ya, kenapa eh, agregat planning dibutuhkan di dalam rantai pasok. Kita balik lagi ke pengertian di depan ya. Jadi kembali lagi bahwasanya terkait dengan managerial issue gitu ya. Kita punya perusahaan itu atau di dalam rantai pasok, kemarin juga disampaikan rantai pasok itu sifatnya terdiri jadi 3 ya. Di rantai sistem rantai pasok atau manajemen rantai pasok itu ada 3 level. Level strategik, level taktis, dan level operasional ya. Jadi tadi kalau level strategik itu biasanya jangka panjang dia. Nah, perencanaan strategic planning itu biasanya jangka panjang. Kemudian turun menjadi perencanaan taktik ya, tactical planning. Nah, agregat planning ini masuknya tadi berada di intermediate, jadi berada di level kedua ya. Jadi perencanaan yang sifatnya itu menengah ya. Kalau yang jangka panjang tadi misalnya terkait dengan
pembuatan produk baru ya, new product development. Nah, kalau setelah sudah jadi, sudah jalan, ya, kita mau melakukan agregat planningnya. Nah, itu masuk ke dalam tactical plan. Nah, kemudian nanti di bawahnya lagi, nah itu masuk ke dalam operational plan. Jadi ada tiga ya, ada apa namanya, strategik, ada taktik, dan ada operasional. Nah, di sini sebutkan bahwa membuat perencanaan agregat itu sebetulnya adalah mematchingkan antara demand yang tadi kita sudah dapatkan di pertemuan kemarin, kita sudah bahas demand forecast, ya forecast apa namanya, peramalan dari permintaan dari customer itu harus match dengan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan, ya, dengan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini sebetulnya yang disebut dengan agregat planning. Jadi kita melakukan perencanaan agregat itu atau membuat agregat planning sebenarnya untuk mematchkan antara demand dari customer dengan kemampuan perusahaan memproduksi barang yang diminta oleh customer tadi. Nah, dengan biaya yang seminimal mungkin ya, pada di sini sebutkan at minimum cost. Jadi inti dari agregat planning adalah itu ya, bagaimana perusahaan bisa memenuhi permintaan dari customer. Nah, permintaan dari customer atau demand dari customer, nah itu didapatkannya dari pertemuan yang kemarin kita melakukan forecast ya, demand forecast kemarin. Jadi peramalan permintaan ya, demand forecasting. Nah, setelah didapatkan forecastnya, nah kita lihat ini gimana caranya perusahaan bisa memenuhi demand tersebut ya. Berapa kapasitas yang harus disediakan atau sekarang kapasitasnya berapa, dia perlu strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan kalau misalnya kapasitas ini tidak bisa memenuhi permintaan dari customer ya. Nah, agregat planning ini juga eh, harus ada koordinasi dengan bagian marketing ya. Jadi agregat planning ini apa namanya, menghubungkan antara bagian marketing dengan bagian produksi ya, atau bagian operasi. Nah, sehingga nanti didapatkan perencanaan yang efektif dan efisien. Jadi intinya adalah tadi bagaimana memenuhi demand, ya, mematchkan antara kemampuan perusahaan dengan demand dari customer yang didapatkan dari forecasting, tapi dilakukan dengan biaya yang seminimum mungkin, gitu ya. Oke, nah ini tadi pembagian tadi ya, ada eh, perencanaan jangka panjang ini yang sifatnya strategik, kemudian perencanaan yang menengah yang sifatnya taktis, kemudian perencanaan yang sifatnya jangka pendek atau operasional ya. Nah, ini beda-beda. Ya, kalau yang operasional ya sehari-hari ya, perencanaan nanti di perencanaan produksi hariannya gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini disebutkan bahwa agregat planning itu biasanya durasinya antara 12 sampai 18 bulan ya. Jadi setahun atau setahun setengah. Ya. Nanti kalau turun lagi untuk yang apa, eh, yang short gitu ya, yang kan tadi agregat planning itu masuknya ke yang intermediate, yang taktis. Nah, kalau yang operasional, yang short itu udah harian. Nanti dia perencanaannya itu perencanaan harian ya. Berupa di sini MPS, jadwal induk produksi. Hari ini harus produksi berapa ya. Nah, sedangkan kalau yang di atasnya lagi forecasting misalnya tadi itu biasanya dia lebih dari setahun ya. Nah, 3 tahun atau 5 tahun.
Nah, apa saja yang harus diketahui dalam ketika akan melakukan agregat planning? Maka yang kita harus ketahui data-datanya yang pertama adalah production rate-nya. Nah, production rate ini adalah eh, berapa kapasitas ya, atau berapa kemampuan perusahaan itu bisa memproduksi satu produk. Ya. Apakah misalnya nanti satuannya apakah berapa unit per hari, berapa unit per minggu, atau juga dalam bentuk jam, ya, jam kerja orang, ya, man hour-nya. Nah, itu disebut sebagai production rate. Jadi misalnya satu orang itu kira-kira bisa menghasilkan berapa produk, atau satu satu produk itu bisa diselesaikan berapa lama. Jadi satuannya itu bisa unit atau bisa juga eh, man hour, ya, jam kerja. Itu juga bisa karena nanti untuk memproduksi satu produk itu bisa dihitung dari jamnya, gitu ya. Atau misalnya dengan jangka waktu berapa, 8 jam sehari misalnya, satu pekerja itu bisa menghasilkan berapa produk, ya. Bisa memproduksi berapa produk. Nah, itu disebut dengan production rate. Kemudian faktor berikutnya yang harus diketahui ketika akan membuat agregat planning adalah eh, workforce-nya. Jadi berapa jumlah pekerjanya, ya. Berapa jumlah pekerja yang dibutuhkan untuk eh, menyelesaikan atau untuk memproduksi satu produk, ya. Jadi tadi kapasitasnya, jadi berapa output per unit per waktu tertentu, kemudian juga berapa jumlah eh, tenaga kerjanya, ya, workforce levelnya. Ini juga harus diketahui ketika kita akan membuat agregat planning. Kemudian berikutnya yang harus diketahui juga berapa inventory yang ada, ya, inventory yang dipunyai oleh eh, perusahaan, oleh bagian produksi misalnya, ini berapa. Nah, inventory yang dilihat biasanya inventory on hand, ya. Inventory on hand itu berarti inventory yang sekarang ada, yang sekarang dimiliki, ya. Kemudian juga yang perlu dilihat adalah apakah perusahaan itu menerapkan strategi eh, backlog, ya, atau back order. Jadi strategi perusahaan itu kan ada dua, ya, ketika dia berhadapan dengan demand dari customer. Apakah perusahaan itu menerapkan yang disebut dengan strategi back order, ya, atau di sini namanya backlog, atau yang satu lagi adalah strategi loss sell. Loss sell. Apa bedanya? Jadi misalnya begini, kalau misalnya ada demand dari customer, ya, ada demand dari customer, saya mau beli eh, sepatu misalnya. Nah, kemudian dia datang ke toko retailernya. Nah, si customer ini ketika misalnya mau beli sepatu, kemudian di retailernya itu, di toko retail sepatu itu, sepatu yang dia inginkan tidak ada, maka ada dua pilihan bagi customer ini. Apakah dia mau menunggu? Ya, misalnya di toko retailernya, oh, stoknya sedang nggak ada nih. Tapi kalau kamu mau nunggu 2 hari, ini saya akan minta ke distributor supaya ngirim sepatu yang kamu inginkan. Nah, begitu jangka waktunya berapa lama? 2 hari. Oke, kalau misalnya si customer ini mau nunggu 2 hari dan si retailer ini meminta atau mengorder ke distributor supaya dikirimkan,
sepatu yang mau dibeli oleh customer ini, maka itu terjadilah yang namanya back order, ya, yang namanya back order. Ya, jadi eh, si customer mau menunggu untuk mendapatkan produknya, dan retailer dia akan back order. Back order itu memesan kembali, ya, ke distributor. Nah, di sini ada biaya yang ditimbulkan, yaitu biaya untuk pesan, ya. Artinya disebut dengan back order cost. Biaya untuk memesan produk dari retailer ke distributor, ya. Tapi dia tetap bisa dapat untung karena si customernya ini mau nunggu. Itu kondisi yang pertama. Kondisi berikutnya, kalau misalnya si customer ini datang misalnya ke toko retailer nyari sepatu tadi dan sepatu yang dia inginkan nggak ada, maka kalau si customer ini nggak mau nunggu, maka dia akan, oh, saya nggak mau nunggu lah kelamaan 2 hari, saya nyari ke toko yang lain aja dengan merek merek yang lain. Nah, ketika si customer ini tidak mau nunggu dan dia pindah ke toko yang lain, ya, dengan merek sepatu yang berbeda, maka pada saat itulah terjadi yang namanya lost sales. Lost sales itu jadi kesempatan si uh, retailer ini untuk mendapatkan keuntungan untuk menjual barang tidak terjadi karena barangnya nggak ada dan si customer pindah ke toko yang lain dan dia membeli produk yang lain, maka terjadilah lost sales, ya. Nah, berarti kan ini ada kerugian di sini. Kalau tadi ada back order cost yang ditimbulkan, kalau di sini adalah ada keuntungan yang hilang, ya. Ini ada keuntungan yang hilang karena customer tadi tidak jadi beli. Jadi ada dua kondisi, bisa back order atau lost sales. Nah, kalau terjadi kondisi di mana customer itu apa namanya butuh barang dan barang itu nggak ada, itulah yang disebut dengan kondisi backlog atau stock out, ya. Jadi di sini disebutkan deficit in unit that result when demand exceed the number of unit produced in a given time period. Jadi eh, butuh barangnya dibutuhkan tapi nggak ada. Nah, itu kan ada dua kondisi, backlog atau stock out tadi. Kalau backlog berarti masih ada kemungkinan dia bisa dapetin karena mau nunggu. Kalau stock out itu masuknya ke yang lost sales. Jadi nggak ada udah. Dan si customernya nggak mau nunggu. Nah, itulah stock out. Nah, ini juga informasi yang harus kita eh, dapatkan ketika akan melakukan eh, apa namanya membuat agregat planning, ya. Jadi inventorinya berapa. Nah, kemudian kalau terjadi backlog misalnya atau stock out, berapa stock outnya. Atau perusahaannya menerapkan apa? Menerapkan strategi back order, ya, atau menerapkan strategi atau misalnya, oh, jangan sampai terjadi backlog, jangan sampai terjadi kekurangan, ya, jangan sampai terjadi back order. Nah, bagaimana untuk mensiasati hal tersebut? Ya. Nah, ini adalah input yang dibutuhkan ketika akan kita membuat uh, apa namanya agregat planning. Ya, ada inventory level, ada jumlah tenaga kerjanya, ada kapasitasnya, ya, kemudian eh, apa namanya tadi, ya, boleh terjadi backlog atau tidak dan sebagainya. Nah, bagaimana strategi tadi untuk mengatasi, memenuhi atau membuat match antara demand dari customer dengan kemampuan dari perusahaan, ya. Itulah yang disebut dengan agregat planning. Nah,
strategi pada aggregate planning itu terbagi menjadi beberapa strategi. Ada yang disebut dengan yang pertama ini harusnya level dulu, level strategi. Ya, strategi leveling. Ya, kalau strategi leveling itu berarti yang dibuat konstan adalah output rate-nya. Jadi production rate-nya itu konstan. Jadi produksinya yang dibuat konstan. Ya, dengan cara apa namanya? Kalau kita membuat produksinya konstan, berarti yang akan dimainkan adalah di sisi ininya, ya, lost sales atau back ordernya tadi, ataupun inventorinya, gitu ya. Jadi dia menetapkan jumlah produksinya yang tetap kalau yang menggunakan strategi level. Nah, berikutnya adalah strategi stable workforce atau jumlah tenaga kerjanya. Jadi kalau yang ini adalah jumlah yang diproduksinya yang tetap, jumlah produksinya yang tetap, tapi tenaga kerja bisa naik turun atau bahkan apa namanya inventorinya bisa naik turun, ya, untuk bisa memenuhi demand. Karena yang disamakan adalah jumlah produksinya. Nah, strategi berikutnya adalah tenaga kerjanya yang disamakan. Jadi tenaga kerjanya konstan. Yang berubah-ubah adalah kalau tenaga kerjanya yang konstan, maka yang berubah-ubah misalnya eh, jam kerjanya, ya, atau misalnya dia melakukan outsource, ya, memberikan ke perusahaan yang lain. Nah, kemudian strategi berikutnya ada yang disebut dengan chase strategi. Nah, kalau chase strategi ini dengan metode hiring and laying. Jadi yang dilihat adalah kalau di sini di chase strategi itu jumlah produksinya itu naik turun. Jumlah produksinya naik turun, tapi yang mengikuti adalah pekerjanya. Jadi kalau pada saat produksinya tinggi, ya, berarti pekerjanya kan harus ditambah. Nah, maka dia akan meng-hire pekerja, ya, akan apa namanya menyewa pekerja baru, misalnya tenaga harian. Tapi kalau misalnya pada saat permintaannya rendah, eh, yang tadinya pekerjanya di hire, dia bisa dipecat, gitu ya. Nah, ini memungkinkan kalau menggunakan karyawan atau tenaga kerja harian, gitu ya. Kalau berarti bukan pegawai tetap, gitu, atau outsource. Ini memungkinkan menggunakan chase strategi. Nah, nanti kita akan lihat perbedaan dari masing-masing strategi ini. Kita lanjutkan ke berikutnya. Oke. Nah, ini dari ketiga strategi tadi, ini bisa dia menerapkan pure strategi, artinya tadi ya, apakah eh, yang dikonstankan itu adalah jumlah produksinya, jumlah produk yang diproduksi, ataukah yang dikonstankan itu adalah tenaga kerjanya, gitu. Nah, itu berarti disebut sebagai pure strategi, atau dia mix. Jadi kombinasi, ya, sini kombinasi antara chase dan level strategi untuk mematchkan antara supply dan demand. Jadi intinya tadi adalah yang chase dan sama yang level. Kalau yang level itu adalah produknya yang jumlah yang diproduksinya yang konstan, tenaga kerjanya naik turun. Sedangkan kalau yang chase itu tenaga kerjanya yang naik turun, gitu ya. Jumlah
apa namanya eh, jumlah yang diproduksinya ya berarti mengikuti jumlah tenaga kerja kalau untuk yang chase. Nah, itu bedanya antara yang level dan yang chase, ya strategi level dan strategi chase. Mau yang pure atau yang mungkin gabungan gitu, mix ya. Sebagian di beberapa ya nanti dilihat mana yang lebih menguntungkan antara yang chase dengan yang level. Nah, di sini gambarannya ya. Kalau yang pure level seperti ini, jadi yang kuning ini adalah jumlah produksi, jumlah produk yang diproduksi. Nah, demand-nya kan naik turun nih, tapi produksinya tetap gitu. Nah, itu berarti dia menggunakan strategi level. Nah, kalau strategi chase, ini jumlah yang diproduksi mengikuti jumlah demand-nya. Ya. Berarti di sini kan kalau seperti ini tenaga kerja juga akan mengikuti ya, jumlah tenaga kerja. Kalau di sini ini jumlah tenaga kerjanya dia akan tetap ya, karena produksi kan produksi rate-nya tetap itu dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipunya. Nah, biaya-biaya apa yang timbul atau yang perlu dihitung, yang perlu diketahui ketika kalian akan membuat agregat planning? Ya, tadi ya ada production cost-nya, ada labor cost-nya, jadi biaya tenaga kerja karena dia terkait dengan tenaga kerja, ada inventory holding cost, nah, karena ada inventory tadi, kemudian ada backlog atau stock out cost tadi ya, back order cost kalau dia menerapkan backlog, atau loss sales kalau terjadi stock out gitu ya. Jadi itu adalah biaya-biayanya. Kemudian bagaimana caranya untuk mencari atau melakukan apa namanya agregat planning ini. Jadi ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Bisa menggunakan trial and error atau biasa juga di sini dengan menggunakan teknik diagram ya, teknik diagram ya atau teknik apa namanya eh istilahnya itu tabel ya, menggunakan tabel. Ini disebut dengan trial and error. Kemudian bisa juga menggunakan metode linear programming ya. Bisa juga menggunakan metode transportasi. Ya, bisa juga menggunakan metode eh, simulasi juga bisa. Ya. Oke, contohnya mungkin sebentar saya kasih contoh untuk yang metode apa namanya menggunakan metode tabel ya atau menggunakan metode eh, apa namanya grafik lah istilahnya. Saya kasih contoh untuk ya ini beberapa teknik tadi untuk agregat planning, ada pure strategi, ada mix strategi, kemudian bisa menggunakan linear programming, bisa menggunakan juga metode transportasi.
atau metode-metode yang lain ya. Bisa juga pakai apa namanya model matematis ya. Nah, kita bisa mencari melakukan optimasi dengan menggunakan model matematis. Ini contoh misalnya kalau menggunakan yang eh, pure strategi ya, baik yang level maupun nanti yang chess. Nah, tadi kalau level itu kan disamakan ya, disamakan apa namanya produksinya. Misalnya kita punya informasi seperti ini. Ini hasil forecast. Nah, ini forecastnya dia dalam quarter ya, bukan bulanan. Jadi lebih ranknya lebih kalau quarter itu setiap 4 bulan, 4 bulanan. Nah, ini dia demand di musim semi ya, 80.000, musim summer ini musim panas, ya, kemudian musim gugur dan musim dingin. Nah, kemudian juga di sini ada biayanya. Kalau dia mau hire pekerja baru, biayanya segini. Kemudian kalau dia mau memecat pekerjanya, kalau kelebihan, biayanya segini. Kemudian ini adalah biaya produksinya, biaya inventorinya. Ini adalah kemampuan produksinya, tadi ya production rate-nya, production per employee itu adalah 1.000 pon. Ya, jadi satu orang pekerja itu bisa menghasilkan 1.000 pon dalam satu quarter. Nah, kemudian jumlah pekerjanya, ya, tadi informasi yang harus ada adalah juga jumlah pekerjanya di awal itu adalah 100 orang. Nah, kalau menggunakan strategi level tadi, strategi level itu adalah jumlah produksinya yang disamakan. Nah, kita mencari rata-rata dulu. Rata-rata produksi dari 4 quarter ini adalah 100.000 pon. Maka itu yang menjadi production plan-nya. Jadi diratakan setiap setiap quarter itu pokoknya produksi 100 pon gitu, dari rata-rata ini. Jadi yang jumlah produksinya sama terus setiap quarter. Nah, kemudian dilihat juga inventorinya. Nah, inventory di sini misalnya dia kan hasil forecastnya 80.000. Nah, kemampuan produksinya itu 100.000. Berarti dia bisa nyimpen 20.000. Ya, makanya di sini inventorinya 20.000. Ya. Kemudian di kuartal berikutnya hasil forecastnya 50.000. Kemudian dia produksi sama dengan kuartal sebelumnya 100.000. Maka dia ada selisih 50.000 kan. Jadi 50 ditambah 20 ditambah 50 dari yang ini, maka jadi 70.000 inventorinya. Di kuartal ketiga, ini dia produksinya naik jadi 120. Nah, ini kan melebihi kemampuan produksinya. Ya. Kemampuan produksinya adalah 100, berarti dia kurang 20, tapi dia masih punya inventory. Maka dia ambil dari sini. Jadi 70 diambil 20 untuk memenuhi ini. Jadi 100 ditambah 20 dari sini. Sehingga ini bisa terpenuhi. Maka inventorinya tinggal 50. Di kuartal terakhir ini naik lagi 150.000. Nah, sedangkan produksinya kan tetap 100.000 gitu ya. Tapi untungnya di inventory dia masih ada 50 pas. Jadi 50.000 ditambah 100.000 ini untuk memenuhi demand di quarter winter ini. Nah, setelah ini inventorinya nol. Nah, kemudian kita ingin tahu berapa biaya yang ditimbulkan. Kan tadi harus namanya aggregate planning itu bagaimana caranya supaya meminimumkan biaya. Jadi match antara uh, demand, ini demandnya, kita mematchkan antara demand, kemudian ini adalah supply, production, hasil produksi dan juga inventory ini adalah supply-nya, tapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, kita hitung biayanya. Ini production plan-nya kan 400.000 ya, dikali 2. 2 ini dari mana? Biaya produksi tadi per ponnya. Kemudian ini ada inventory cost yang ditimbulkan ya.
Inventory cost. Ini inventorinya dihitung totalnya, kemudian dikalikan. Totalnya adalah biaya yang ditimbulkan kalau menggunakan strategi level itu 870.000 dolar. Sekarang kita coba bandingkan kalau menggunakan strategi chess ya. Kalau ini pakai strategi level, berikutnya kalau menggunakan strategi chess. Nah, kalau strategi chess kan tadi apa namanya? Yang diproduksi itu tidak tetap, dia mengikuti demand. Tapi yang berubah-ubah adalah tenaga kerjanya. Nah, itu bedanya antara apa chess dengan yang level. Nah, kalau yang strategi chess, kita lihat di sini, production plan-nya itu sama dengan forecast ya. Jadi kalau dia butuh di forecast-nya 800, yang diproduksi adalah 80.000, yang diproduksi 80.000 ya. Nah, dari sini kita berhitung berapa pekerja yang dibutuhkan. Nah, pekerja yang dibutuhkan tadi kan di informasi awal ya, di informasi awal pekerjanya itu kan pertama ada jumlahnya berapa? 100 orang ya. Kalau nggak salah tadi di data awal. Nah, ini 100 orang pekerja dan satu orang pekerja bisa menghasilkan 1.000 pon, berarti 100.000 pon ya. Maka dia ini produksinya 80.000 pon ya. Berarti cuma butuh 80 orang pekerja dari 100 yang dia punya. Berarti yang 20 dia pecat. Ya, yang 20 dia pecat. Kemudian kuartal berikutnya produksinya 50. Nah, ini juga sama mengikuti. Dia 50 juga gitu. Dan 50 itu cuma butuh 50 orang pekerja. Sedangkan sebelumnya kan dia 380 ya. Berarti yang 30-nya dia pecat. Ya di apa namanya di kuartal berikutnya ternyata naik permintaannya. Nah, ini produksinya juga menyesuaikan 120. 120 ini butuh 120 orang pekerja, sedangkan yang dipunya sebelumnya ada 50, berarti dia butuh 70. Maka dia hire ya. Kemudian di kuartal terakhir 150 dia butuh 150 orang pekerja. Padahal sebelumnya dia cuma punya 120, berarti kurang 30. Nah, kemudian setelah itu dihitung juga, dihitung biayanya ya. Nah, kalau di sini dia ada biaya kalau dia merekrut, meng-hire, dan ada biaya kalau dia memecat. Ya. Yang dipecat 50 orang. Biaya pemecatannya itu 500.000 dolar. Sedangkan merekrut yang direkrut 100 orang dan biaya rekrutnya 100 dolar. Sedangkan yang di sini adalah biaya produksi. Yang diproduksi adalah 400 ya dikali biaya produksinya 2 dolar. Totalnya 835. Kita bandingkan dengan yang tadi, ini 870. Berarti lebih rendah yang chess. Nah, kita coba satu lagi kalau menggunakan mix. Nah, mix itu kombinasi ya, kombinasi antara eh, apa namanya? Chess ataupun yang level. Nah, ini biasanya diselesaikan dengan menggunakan linear programming ya, menggunakan model matematik. Ya, kita ingin tahu berapa apa namanya? Berapa optimalnya gitu ya. Kalau menggunakan metode mix. Nah, ini adalah model matematiknya tadi ya. Ini model matematiknya. Kemudian ini constraint-nya, demand di constraint dari demand, constraint dari produksi, constraint dari tenaga kerja. Ya. Kemudian ini juga kita bisa menggunakan metode transportasi untuk menyelesaikannya ya. Jadi bisa menggunakan model matematik ini atau bisa menggunakan metode transportasi. Kalau menggunakan metode transportasi ini di OR ya. Ini kalian harusnya sudah dapat di Operation Research.
atau di penelitian operasional, metode transportasi seperti ini. Ini didapatkan kalau menggunakan metode transportasi, nah, nanti tinggal dikali. Ya, yang ini harganya, ini harga ya, yang ada isinya ini berarti nanti dia dikalikan total harganya, ya, jadi kan total harganya. Ya, di sini tidak saya bahas secara detail. Ya, jadi seperti itu, apa namanya? eh, Kalau kita mau menggunakan atau melakukan operation apa namanya agregat planning, sorry, kalau kita akan melakukan agregat planning. Nah, kemudian teknik yang lain juga bisa menggunakan tadi ya, eh, decision rule, search decision rule dan sebagainya. Ini menggunakan metode optimasi. Nah, sekali lagi bahwasanya di agregat planning itu adalah dia eh, yang diagregat, yang diplanningkan itu berupa product lines. Ya. Jadi product line of family tadi ya. Jadi kalau mobil itu mobilnya. Ya. Sedangkan untuk apa namanya komponennya di sini itu nanti dilakukan di MRP, Material Requirement Planning. Ya. Jadi kalau di agregat plan itu adalah family dari produk. Kalau di MRP itu adalah komponennya. Jadi tadi yang di forecasting adalah komponennya. Itu kalau yang di MRP. Itu bedanya. Ya. Kemudian kalau dari sisi capacity planning, ya di sini di kalau aggregate planning adalah resource requirement plan. Ya, sedangkan kalau yang di komponen nanti adalah capacity requirement plan. Ya. Kemudian nanti ada penyesuaian, jadi menggunakan RCCP, ya, Route Cut Capacity Planning. Jadi seperti itu bedanya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau tidak ada, saya berikan tugas untuk 2 minggu yang akan datang ya. Jadi nanti dikumpulkan pada saat minggu ke-8, jadi pada saat UTS. Kalau kemarin kalian sudah membuat apa namanya SIPOK analisis, maka dilanjutkan berikutnya adalah kalian membuat eh, apa namanya supply chain eh, network desainnya ya. Jadi kalau kalian kemarin sudah buat SIPOK-nya, maka berikutnya nanti kalian harus buat network desainnya. Ya, network design itu misalkan yang kemarin sudah di perkuliahan sudah disampaikan ya. Jadi berapa suppliernya, kemudian berapa kalau dia ada distributor, berapa distributor, apakah dia ada retailer, kalau memang ada retailnya berapa, nah sampai ke customer ya customer akhirnya. Itu dibuatkan networknya. Itu namanya supply chain network design ya. Jadi itu yang pertama ya untuk 2 minggu akan datang supply chain network design dan satu lagi adalah demand-nya, demand forecast-nya. Jadi nanti tolong kalian cari informasi di tempat studi kasus kalian, demand dari tempat studi kasus kalian selama minimal 1 tahun ya, minimal 1 tahun, 12 bulan ya, demand selama 12 bulan. Nah, demand itu nanti harus kalian forecast. Nah, harus kalian forecast. Kemarin sudah diajarkan menggunakan machine learning ya. Jadi nanti kalian forecast menggunakan machine learning ya dari yang 12 bulan demand-nya. Jadi kalian harus cari demand 12 bulan minimal. Kalau lebih banyak lebih bagus. Ya, tapi minimal 12 bulan demand dari eh, di tempat studi kasus kalian. Kemudian nanti kalian lakukan forecasting menggunakan machine learning ya. Jadi itu 2 tugas untuk
2 minggu yang akan datang, ya. Eh, dikumpulkan pada saat UTS minggu ke-8 ya. Jadi ini kan sekarang minggu ke-6. Nah, itu tugasnya di berikutnya ya. Jadi kalau kemarin kalian sudah buat SIPOK, nah tugas berikutnya kalian buat network design-nya, ya, supply chain network design-nya, dan kalian melakukan peramalan. Ya, kalian membuat peramalan demand forecasting-nya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Cukup? Baik, kalau cukup, saya